ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat yang ke-20 di bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir untuk sama-sama melanjutkan pengkajian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang tercantum dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Kitab ini adalah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini taklim kita juga diramaikan oleh ikhwah kita, anak-anak kita, para maba Setiba Makassar ya. Di ratusan ikhwah kita hadir malam ini dari maba yang pakai baju putih. Tapi ada juga baju putih bukan maba ya. Tapi umumnya yang pakai baju putih datang berjalan kaki, masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan semoga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ikbarrat qadamahu fi sabilillah haramahu Allah taala 'alan nar. Siapa yang kakinya berdebu di jalan agama Allah, maka Allah mengharamkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tentu saja berkaitan dengan para mujahid fisabilillah yang berperang di medan peperangan, berdebu tubuh mereka, kaki mereka dalam perjuangan fisabilillah, dan termasuk mereka-mereka yang berjalan untuk ketaatan, kebaikan, seperti menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga dimasukkan oleh para ulama kita sebagai fisabilillah. Bahkan sebagian sahabat dan sahabat perawi hadis ini menjadikannya termasuk pada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat-sholat wajib lainnya ke masjid, maka dia termasuk orang-orang yang kakinya berdebu fisabilillah, yang insya Allah jika dia ikhlas dan terus konsisten dengan amalan yang mulia tersebut, maka Allah akan mengharamkan kaki-kaki yang mulia tersebut tersentuh dari api neraka. Semoga kita demikian dan senantiasa istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pembahasan kita di kitab yang ke-7 dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu Kitabul Jumu'ah. Pada pertemuan yang paling terakhir kita sudah membaca dan hampir menyelesaikan pembahasan pertama dalam Kitabul Jumu'ah. Namun belum kita sempurnakan. Karena itu malam ini kami insyaallah berupaya menyempurnakan dengan menjelaskan kembali hadis-hadisnya, mengingatkan dan menyempurnakan apa yang belum kita baca. Karena itu juga mungkin kita tidak mengambil waktu dulu untuk merojah, karena kita mau menyelesaikan hadis-hadis ini. Kecuali nanti kalau ada waktu yang sisa, insyaallah kita manfaatkan. Apalagi sudah ada ini hadiah-hadiah yang disediakan oleh panitia. Kita bacakan ya insyaallah, kemudian kita bahas secara cepat dengan menyebutkan beberapa faedah dari hadis-hadis ini. Kita mulai dengan hadis yang pertama ya. Jadi sebagian sudah kita bahas, namun kita mau kembali ingatkan dan kita mau sempurnakan pembahasannya. Kitab Al-Jumu'ah, kitab tentang sholat Jumat ya, kitab tentang hari Jumat ya, secara umum ya, kitab tentang hari Jumat.
Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa di antara amalan-amalan hari Jumat selain sholat Jumat tentu saja yang wajib dari amalan-amalan di hari Jumat, maka amalan-amalan yang disunnahkan pada hari Jumat adalah mandi hari Jumat. Bahkan ulama kita telah berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah, sebagaimana yang telah kita isyaratkan. Dan kita akan bahas hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang hukum mandi Jumat, ya, hukum mandi Jumat. Hadis yang ke 485, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum al-jumu'ah, jika datang salah seorang di antara kalian untuk menghadiri al-jumu'ah. Al-jumu'ah di sini maksudnya salat Jumat. Falyaktasil, maka hendaknya dia mandi, Hadis ini menjelaskan tentang perintah, anjuran, sunnah minimal, dan sebagian sekali lagi mengatakan wajib, ya, sebagian sahabat mengatakan wajib, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dan juga dikatakan bahwa itu adalah mazhab dari Abu Hurairah, dan juga ada yang mengatakan dari Umar bin Khattab dan sebagian tabi'in Hasan al-Basri dan beberapa salaf yang mengatakan kewajibannya. Karena di sini ada perintah falyaktasil, hendaknya dia mandi menggunakan lamul amr, dan hukum asal dari perintah adalah wajib sampai ada dalil yang lain yang memalingkannya dari kewajiban. Dan ini nanti akan kita sebutkan insyaallah apa dalil yang memalingkannya dari kewajiban atau dari wajibnya, sampai sebagian ulama tidak mengatakan atau jumhur ulama tidak mengatakan sampai wajib. Tapi yang jelas ini adalah perintah yang sangat-sangat ditekankan, ya, minimal hukumnya hampir wajib, ya, hampir wajib. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa perintah untuk mandi bagi yang mau mendatangi Jumat. Ya, karena di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mau mendatangi salat Jumat, berarti kalau dia tidak mendatangi salat Jumat, dalam artian dia sakit pada hari Jumat, atau dia seorang wanita yang tidak harus Jumat, atau dia seorang anak kecil atau budak, atau dia seorang yang musafir, maka tidak diperintahkan harus mandi pada waktu itu. Ini perintah hanya bagi yang mau mendatangi sholat Jumat. Dan juga hadis ini, khos sekalian, berlaku bagi orang yang tidak harus mengadakan perjalanan menghadiri Jumat. Ya, walaupun zahir hadis ini dipahami jika kamu mau mendatangi Jumat, mungkin sebagian paham berarti kalau kita tidak mengadakan perjalanan, kita memang tinggal di masjid, maka kita tidak perlu mandi. Itu tidak tepat istidlal seperti itu. Bahkan ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah siapa yang mau melaksanakan sholat Jumat, entah dia datang dari jauh, atau dia memang domisili, atau dia tinggal di masjid, atau sangat-sangat dekat, yang boleh dikatakan tidak datang, ya, karena memang sudah ada di tempat. Intinya bagi yang mau sholat Jumat, hendaknya dia mandi. Dan kata-kata idza jamal jumu'ah falyaktasil, bagaimana orang yang mandi jauh-jauh sebelum sholat Jumat, ya, gimana kalau ada orang yang belum mau pergi sholat Jumat, dia baru mau pergi ke sekolah, mau pergi ke kantor, mau tempat kerja, atau apa saja, belum dia mau mendatangi sholat Jumat. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa mandi itu dituntut menjelang sholat Jumat atau selama dia pada hari Jumat? Jumhur ulama atau kebanyakan ulama kita memang mengatakan sebaiknya sholat mandi itu nanti menjelang sholat Jumat. Artinya kita memang mengkhususkan mandi itu persiapan kita ketika kita mau ke masjid. Jadi kalau kita pagi-pagi sekali jam 10 sudah ke masjid umpamanya, atau jam 9 sudah ke masjid, maka situ kita mandi menjelang kita berangkat.
bukan sejak subuh-subuhnya. Dan sebagian ulama, contohnya Imam Auza'i, membolehkan sebelum subuh, bahkan dia niat mandi janabah umpamanya, ya, dia janabah, dia mandi menjelang subuh, lalu dia juga niatkan sekaligus mandi Jumat, sholat Jumat, maka dia tidak perlu lagi mandi. Jadi beliau bahkan mengatakan boleh mandi sebelum waktu subuh, yang sebelum waktu subuh. Dan kebanyakan mengatakan minimal setelah sholat subuh, yang minimal setelah subuh, dan paling bagus menjelang sholat Jumat, ya. Jadi minimal setelah sholat subuh, dan paling bagus memang mandi yang dikhususkan ketika kita akan berangkat sholat Jumat, ya. Itu berkaitan dengan hadis yang pertama ini. Yang kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama huwa qaim, ketika beliau berdiri, fil khutbah, pada waktu khutbah, yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, iddakhala rajulun, datang seseorang laki-laki, minal muhajirin al-awwalin, dari kalangan muhajir yang awal-awal berhijrah, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadahu Umar, lalu Umar memanggilnya, ayyu sa'atin hadhihi, jam berapa ini, atau waktu kapan ini? Qala, orang ini menjawab, inni syughiltu, saya tersibukkan, falam anqalib ila ahli, maka saya tidak sempat lagi pulang ke rumahku, ke keluargaku, hatta sami'tu at-ta'zin, hingga saya mendengarkan azan Jumat, falam azid ala an tawaddatu, maka saya tidak menambah dari berwudu, artinya saya cuma berwudu saja, tidak sempat mandi. Faqal, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wal wudu aidha, dan juga cuma wudu, ya. Jadi Umar tadi mengingkari terlambatnya, ternyata justru orang ini melaporkan hal yang lain, informasi yang lain, bahwa bukan sekadar terlambat, tapi juga beliau hanya wudu saja, tidak sempat mandi. Wa qad alimta, padahal kamu tahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl, padahal kamu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga untuk mandi. Hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya, hadis ini menunjukkan tentang dianjurkannya, perintah disyariatkannya berdiri pada saat khutbah Jumat, berdiri di atas mimbar pada saat khutbah Jumat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena orang yang terlambat ini yang dimaksudkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang awal-awal berhijrah, bahkan beliau adalah as-sabiqin al-awwalin. Bahkan dikatakan beliau adalah orang yang keempat masuk Islam dari kalangan sahabat Nabi SAW. Dan kita sudah sebutkan nama beliau, tidak disebutkan dalam riwayat ini, entah sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, untuk tidak mengungkap aib beliau, menjaga kehormatan beliau, walaupun dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa orang ini adalah Utsman bin Affan. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana seorang khatib beramar ma'ruf nahi munkar pada waktu dia berkhutbah. Ketika ada sesuatu yang mau ditegur, mau diperbaiki, mau diluruskan pada saat kita khutbah, maka tidak mengapa kita melenceng sedikit dari tema khutbah kita, lalu kita menegur, ya. Jadi seperti Nabi SAW, ada orang yang datang terlambat, lalu dia melangkahi leher-leher manusia, menyakiti orang banyak karena dia memaksakan diri untuk maju, lalu dia menyakiti orang-orang yang sudah duluan sampai dilangkahi leher-lehernya. Lalu kata Nabi SAW, ijlis faqad adzait, duduk saja di situ, kamu telah menyakiti banyak orang, ya. Lalu beliau juga pernah menegur orang yang langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid,
Itu sedang khutbah, beliau keluar dari tema khutbah sedikit untuk amar ma'ruf nahi munkar. Juga pada waktu ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang khutbah, lalu ada orang yang datang terlambat, dan nampaknya orang ini adalah orang yang mulia, kan itu mungkin Umar memandang tidak boleh dibiarkan, khawatir nanti akan menjadi alasan bagi sebagian orang bahwa orang seperti Utsman pun terlambat tidak mengapa. Karena itu mungkin atas dasar pertimbangan ini pula Umar bin Khattab sampai memanggil khusus, fanadahu, beliau panggil dan menegur langsung. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana sikap tegas Umar bin Khattab dalam amar ma'ruf nahi munkar, sampai seorang seperti Utsman bin Affan, seorang sahabat yang sangat mulia pun ditegur. Dan kita sudah sebutkan yang lalu, jangankan Utsman, ya, Abu Bakar saja yang lebih mulia dan lebih senior dari Umar pun, ketika Umar memandang ada sesuatu yang keliru, beliau tidak segan-segan untuk menegur atau mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa an baqiyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya seorang makmum jamaah menjawab pertanyaan khatib pada saat khatib sudah khutbah Jumat. Tapi ketika satu jamaah ditanya, maka tidak mengapa menjawab. Ya, khatib sedang semangat-semangatnya khutbah, lalu terlupa satu dalil, lalu dia tanya antum tahu, tapi antum bilang saya ini makmum, tidak boleh bicara. Ya, jadi antum duduk dulu. Ya, tidak apa-apa, antum sebutkan, jelaskan. Bahkan seandainya khatib ada yang tanya antum siapa nama antum dan dia menjelaskan sesuatu, maka itu boleh-boleh saja. Dan hadis ini menjelaskan apa yang dinamakan dengan istifham inkari, pertanyaan untuk mengingkari sesuatu yang tidak membutuhkan jawaban. Di sini Umar bin Khattab mengatakan, jam berapa ini? Waktu apa ini? Artinya bilang kamu sudah terlambat. Pertanyaan ini bukan untuk mau tanya jam berapa sekarang. Ya, makanya Utsman bin Affan juga ini yang namanya istifham inkari, bertanya untuk mengingkari sesuatu. Artinya sudah keterlaluan ini, terlalu terlambat. Oleh karena itu Utsman bin Affan ketika ditanya seperti ini, beliau tidak menjawab sudah jam begini, ya, atau beliau tidak menjawab bahwa ya masih ada waktu Jumat, tapi beliau langsung menjawab alasan beliau sampai terlambat. Ya. Ini menunjukkan beliau paham bahwasanya pertanyaan Umar ini bukan pertanyaan istifham lil istijwab, ya, untuk minta jawaban, tapi istifham lil inkar, yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ditanya, utamanya ketika kita melakukan sesuatu dan mungkin di tengah orang banyak kita ditanya, lalu kita memiliki alasan, maka kita punya hak menjawab dan hak untuk menjelaskan alasan kita. Karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencoba mengungkapkan alasan beliau, kenapa sampai beliau terlambat. Dan dari sini juga kita akan bisa tahu apakah alasan kita ini bisa diterima atau tidak, apakah alasan kita ini benar atau tidak. Maka Utsman bin Affan menjelaskan alasan beliau. Dia bilang, saya tersibukkan, ya sempat lalai, tersibukkan dengan kerja, ya, dan ini juga menjelaskan bahwa mereka para sahabat adalah orang yang beraktivitas tapi tidak terlalaikan, ya. Walaupun kadang dalam beberapa keadaan mereka sampai seperti ini, tapi ini keadaan yang sangat-sangat jarang. Oleh karena itu mendapatkan teguran khusus, karena ini bukan hal yang merupakan fenomena yang sering, ya, karena seandainya suatu hal yang sering maka mungkin dibiarkan, ya, tapi karena ini suatu hal yang jarang maka ditegur. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa mereka orang yang beraktivitas kapan saja, ya, kapan saja, termasuk pada hari Jumat, ya. Oleh karena itu sebagian ulama kita tidak terlalu menganggap sebagai satu sunnah ketika hari Jumat diliburkan, ya kan? Ada kita biasa libur, ya, libur pekanan
Sabtu, Ahad kalau kita. Kalau di negeri Islam itu kebanyakan Jumat, Kamis Jumat, atau sekarang ini Jumat Sabtu. Kalau dulu kebanyakan Kamis Jumat. Kamis Jumat ini jadikan libur. Pertimbangannya sebenarnya bagus. Yang pertimbangannya bagus untuk persiapan melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Namun kalau dilihat sunnah yang khusus, ya sebenarnya tidak. Ya, mereka tetap beraktivitas juga pada waktu hari Jumat, ya, seperti yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat-sahabat yang lain. Buktinya hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya mereka kebanyakan datang dari tempat-tempat kerja mereka langsung ke tempat sholat Jumat. Berarti tidak ada hari libur juga bagi mereka. Ya, oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ajwibah An-Nafi'ah fi As'ilatil Jami'ah, beliau sempat menyebutkan ini, walaupun tentunya Syekh Al-Albani disebut berlebihan dalam sebagian hal-hal yang beliau katakan bid'ah. Beliau sampai menyebutkan beberapa poin-poin yang sebenarnya tidak disunnahkan ketika meliburkan secara khusus, ya, pada hal tersebut. Walaupun pertimbangan-pertimbangan seperti tadi yang kita sebutkan ini jadi alasan kebanyakan ulama kita untuk meliburkan, ya, hari-hari seperti itu. Allahu a'lam. Jamaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya seorang menjawab lebih dari apa yang diminta untuk lebih menjelaskan permasalahan secara utuh. Ya, karena mungkin jawaban kita tidak lengkap ketika kita cuma menjawab sesuai dengan yang ditanya, maka kita perlu kadang menjabarkan jawaban kita agar alasan bisa lebih diterima. Ya, dan ini banyak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan ini juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini juga menjelaskan bagaimana fungsi azan. Begitu beliau mendengarkan azan, berhenti beliau beraktivitas. Karena Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Memang batas akhir beraktivitas itu pada waktu azan. Makanya ulama kita mengatakan semua aktivitas yang dikerjakan pada waktu azan Jumat, maka aktivitas yang haram, jual beli dan apa saja, sehingga ketika ada keuntungan yang didapatkan setelah azan Jumat, maka itu keuntungan yang haram, tidak boleh, ya, karena dia telah beraktivitas pada waktu yang terlarang untuk beraktivitas duniawi. Fas'au ila dzikrillah. Maka Utsman waktu itu ketika ada azan langsung teringat, oh ternyata Jumat, beliau langsung berhenti. Ya, dan begitulah para sahabat, dihentikan aktivitasnya oleh azan. Dan kita sudah sebutkan yang lalu juga bahwa mungkin ini di antara alasan kenapa nanti Utsman bin Affan untuk mewanti-wanti orang agar lebih siap sholat Jumat, maka beliau beristiad untuk mengadakan azan sebelum sholat Jumat, sebelum waktu sholat Jumat. Beliau memerintahkan untuk azan di Sawra, tempat dekat pasar, untuk mengingatkan siap-siap sholat Jumat sebelum datangnya waktu Jumat. Adapun di zaman Umar belum ada, di zaman Abu Bakar belum ada, dan di zaman Nabi SAW juga azan seperti itu belum dicontohkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memandang bahwa wudu sudah cukup, dan ini dalil, ya, bahwa wudu itu sudah cukup dari mandi Jumat. Karena ulama kita mengatakan seandainya tidak cukup, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menyuruh Utsman untuk pulang. Tapi tidak di sini. Beliau cuma mengingkari, kenapa lagi cuma sekadar wudu, padahal Nabi SAW itu memerintahkan juga untuk mandi. Walaupun Ishaq bin Rahoya rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli fikih yang terkenal, guru dari Imam Bukhari rahimahullah, justru menjadikan hadis ini dalil tentang wajibnya sholat Jumat, wajibnya mandi Jumat. Karena kata beliau, di sini Umar mengingkari ketika tahu Utsman juga sekadar wudu. Adapun beliau membiarkan, kenapa tidak disuruh pulang? Karena waktu sudah kasib, waktu sudah kepepet. Kalau pulang lagi, mungkin jangankan khutbahnya, sholatnya pun tidak dapat. Maka sekedar wudu sudah sah, walaupun dia
meninggalkan satu kewajiban. Karena ulama yang mewajibkannya pun tidak mengatakan dialah syarat sah, tapi dialah suatu kewajiban ketika ditinggalkan dosa. Ala kulli hal, kebanyakan ulama mengatakan ini dalil bahwa tidak wajibnya mandi dan cukup dengan wudu, walaupun sebagian ulama melihat dengan sisi yang lain. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang fikih Utsman bin Affan, dan ini yang harus kita pahami dari segi fikih. Adanya namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan dua masalah kita seharusnya mandi, itu yang afdol. Masalah yang lain kita akan terlambat, maka yang mana lebih diutamakan? Mandi adalah sarana untuk sholat. Adapun terlambat dan cepatnya itu memang sholatnya bukan sekedar sarananya. Dari sisi ini ulama kita mengatakan yang diutamakan adalah jangan sampai luput sholat walaupun mungkin tidak sempat mandi. Ya, sama dengan ketika ada orang mengatakan mana yang baik antara naik kendaraan atau berjalan kaki pergi ke masjid. Jawabannya tentu saja jalan kaki lebih afdal selama memungkinkan. Tapi ketika suatu saat kita agak terlambat, diperhadapkan pada dua masalah. Kita tetap mau berjalan kaki seperti biasa, tapi kalau kemungkinan karena kita sudah terlambat, jangan-jangan kita tiba di masjid sudah selesai sholatnya, atau kita sangat terlambat. Lalu kita mau kendaraan, tapi keutamaan jalan kaki hilang dari kita. Tapi kita tetap bisa, utamanya bagi orang yang selalu menjaga takbiratul ihram umpamanya, dia tetap mau menjaga takbiratul ihram agar tidak terlambat. Mana yang lebih afdal? Maka dalam kondisi seperti ini dikatakan lebih afdal dia berkendaraan saja demi dia tidak terlambat dan tidak ketinggalan waktu sholat, atau dia tidak ketinggalan takbiratul ihram bagi mereka-mereka yang selalu menjaga untuk berada di awal-awal sholat sejak takbiratul ihram bersama imam. Sama juga dengan seorang yang mungkin kadang sangat ideal, jangankan Jumat, dia selalu mau sholat dalam keadaan mandi. Ya, umpamanya paling tidak sholat maghrib, ya, dia tidak enak rasanya dia kalau tidak mandi dulu. Namun kali ini dia agak terlambat. Jangan kita bilang terlalu ideal, ya. Dia bilang biar nanti kan ada cari lagi jamaah kedua. Biarlah saya mandi saya dulu. Ya, lalu dia mandi walaupun dia akan terlambat. Itu tidak afdal. Itu fikihnya tidak tepat. Fikih prioritasnya adalah tidak usah dulu mandi, biar Anda menyelesaikan kebiasaan Anda yang mungkin baik. Wudhu saja demi mendapatkan jamaah tersebut. Ini fikih prioritas yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, dan memang itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Itu jamaskan beberapa hal terkait dengan hadis tersebut. Kemudian hadis berikutnya bab tentang wajibnya mandi Jumat bagi setiap yang balik dari kalangan laki-laki dan perintah untuk mengerjakannya. Penjelasan tentang perintah untuk mengerjakannya. Hadis yang ke-487, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi hadis pertama dari Abdullah bin Umar, hadis kedua juga, dan hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat, wajibun ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap yang muhtalim, ihtilam. Kata-kata al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat, bisa dipahami bahwa pensyariatannya itu adalah mandi pada hari Jumat, walaupun bukan cuma untuk sholat Jumat, ya. Oleh karena itu sebagian ulama berdasarkan sebagian riwayat juga bahwa di antara 7 hari yang ada, maka 1 hari wajib untuk mandi, yaitu pada hari Jumat. 1 hari wajib untuk mandi. Yang lainnya tidak wajib. Ya. Maka kalau antum tidak mandi kecuali hari Jumat tidak apa-apa. Ya. Tapi apa-apa bagi orang Indonesia, ya. Tapi kalau orang Saudi, ya, artinya di Saudi dan di negeri-negeri yang dingin, artinya kalau musim dingin, ya, itu kalau ada yang bilang saya cuma mandi sekali sepekan, itu tidak salah, ya, karena tidak berkeringat dan memang sangat dingin, ya, sehingga tidak salah. Kalau di orang Indonesia, biar musim dingin tetap mandi, ya, alhamdulillah.
Tapi ini menjelaskan bagaimana Islam, agama yang luar biasa, dia relevan untuk semua tempat dan sepanjang zaman. Tinggal bagaimana disesuaikan. Bayangkan kalau diwajibkan setiap hari umpamanya, padahal di negeri-negeri yang memang tidak membutuhkan untuk itu, makanya tentu saja berat bagi mereka. Namun Islam hanya mewajibkan di sekali sepekan, ya, sekali sepekan. Itu pun ya bukan berarti tidak boleh mandi, ya. Kalau ada orang yang mau mandi setiap hari silahkan, ya. Tapi ini sangat cocok bagi orang-orang yang berada di negeri yang sangat dingin, bahwa ini memang betul-betul tepatnya ajaran Islam yang universal ini. Jamaah sekalian, namun seperti yang kita sebutkan tadi, maksud dari mandi hari Jumat ini adalah penekanannya pada orang yang mau sholat Jumat, ya. Jadi walaupun ini bisa dipahami bahwa memang mandinya adalah pada hari Jumat, entah kita mau sholat atau tidak mau sholat, ya. Karena itu pernah juga kita katakan bahwa kalau kita pahami mandi pada hari Jumat karena hari Jumatnya, maka walaupun kita tidak mandi sebelum Jumat, nanti pada asar baru kita mandi, yang penting hari Jumat itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup, karena memang kita masih mandi pada hari Jumat. Tapi ya sekali lagi bahwa ini mutlak sifatnya, dan kalau dibawa kepada dalil yang muqayyad, dalil yang tadi idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, ya, hadis Abdullah bin Umar, maka dipahami bahwa maksud sini sebenarnya adalah pada saat kita mau pergi sholat Jumat. Wajib ini lafz sharih, nas sharih, ya, nas yang sangat jelas, tegas, lugas, gamblang, bahwa dia wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap yang muhtalim. Muhtalim itu sebenarnya ihtilam, mimpi basah. Ada yang mengatakan bagi yang wajibnya ini bagi yang mimpi basah pada hari Jumat, ya. Kita katakan kalau begitu tidak perlu ada Yaumul Jumat, karena orang yang mimpi basah atau janabah itu hari apa saja mesti mandi, ya, hari apa saja, bukan hari Jumat saja. Kan itu muhtalim di sini maksudnya adalah al-baligh. Muhtalim di sini artinya yang sudah balik, ya, bukan artinya yang mimpi basah. Artinya yang sudah balik. Tapi kata-kata muhtalim itu memang digunakan untuk orang yang balik. Sama dengan wanita haid. Wanita haid kadang digunakan dalam dalil yang dimaksudkan wanita yang sudah dewasa, bukan wanita yang sedang datang haidnya. Ya, makanya dalam hadis, seperti dalam hadis tentang wanita itu bisa memotong atau membatalkan, ya, menurut sebagian ulama kita, membatalkan solatnya orang yang solat tanpa sutrah lalu dilewati oleh wanita. Itu dalam sebagian riwayat, dan sebagian ulama Zahiriyah dan yang lainnya menyebutkan bahwa itu membatalkan, walaupun banyak mengatakan tidak. Tapi Allah kulihat di situ ada kata-kata al-mar'al haid, ya, wanita yang haid ketika lewat lalu dibiarkan dan tidak pakai sutra lagi, maka batal solatnya orang tersebut. Apakah yang dimaksudkan wanita haid? Wanita yang sedang haid atau wanita yang dewasa? Wanita dewasa. Karena kalau wanita haid, ya, kita solat kita tidak tahu ini wanita yang lewat ini wanita haid, sedang haid atau tidak, ya. Tapi maksudnya adalah dewasa. Jadi kadang digunakan al-mar'atul haid untuk makna wanita yang dewasa, sama dengan rajul muhtalim, artinya seorang laki-laki yang dewasa, bukan berarti dia harus mimpi basah, ya. Wajib ala kulli muhtalim. Hadis ini sekali lagi sangat jelas tentang kewajibannya. Namun apa alasan ulama kita yang jumhur, bahkan yang kita sudah sebutkan hampir semua madzhabul arba'ah mengatakan sunnah muakkadah tidak sampai wajib, kecuali yang diriwayatkan dari Imam Malik, ya, dipahami dari sebagian perkataan beliau bahwasanya wajib, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah tidak sampai wajib. Apa dalil mereka sampai mau memalingkan kata-kata wajib di sini ke sunnah muakkadah? Ada berapa dalilnya? Nanti mudah-mudahan kita sebutkan di bagian akhir. Tapi tentang kata wajib ini mereka katakan adalah sangat-sangat ditekankan. Yang mereka mengatakan sangat-sangat ditekankan dan tidak bermakna wajib yang ketika ditinggalkan berdosa. Ya. Tapi ya ingatkan, ya, di bagian akhir kami mau menjelaskan
alasan ya ulama jumhur kenapa sampai dalil apa yang mereka gunakan sampai tidak mengatakan wajib. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kana nas yantabuna yaumal jum'ah." Adalah manusia, artinya orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantabuna yaumal jum'ah. Pulang balik pergi salat Jumat. Min manazilihim, dari rumah-rumah mereka, wal awali, dan dari awali. Sudah pernah kita sebutkan, awali itu bagian timur dari kota Madinah, jarak antara sampai 3 sampai 8 kiloan ya, dari Madinah. Fayatuna fil kubar, mereka datang dalam keadaan berdebu sudah. Yusibuhumul kubar wal araq, ya, mereka datang dari jauh, dan waktu itu mereka kebanyakan jalan kaki ya. Mereka berdebu, tubuh mereka keringat sudah keluar, peluh keringat sudah bercucuran. Fayakhruju minhumul araq, keringatan pada saat mereka datang dari tempat kerja mereka, tempat aktivitas mereka ke masjid. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersamaku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza," seandainya kalian bersuci, artinya mandi untuk hari ini, Hadis ini khusus sekalian menjelaskan kepada kita, ini hadis sebelum terakhir, bagaimana mereka, seperti yang kita sebutkan tadi dari hadis Utsman, mereka tetap beraktivitas pada hari Jumat. Jadi mereka tidak mengkhususkan Jumat sebagai hari libur, mereka tetap beraktivitas pada hari Jumat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seandainya kalian liburan saja di Jumat. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau juga tidak memerintahkan seperti itu. Beliau tidak mengingkari aktivitasnya, yang beliau ingkari tidak mandinya. Mereka datang pada hari Jumat dari rumah, ada yang dari rumah, ada dari tempat kerja mereka, lalu berdebu dan keringatan. Lalu ada seorang laki-laki di antara mereka ini yang datang, dan mungkin waktu datang dalam keadaan ada bau yang tidak enak, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat khusus sekalian bagaimana cara menegurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang mendekat Rasulullah, tapi Rasulullah tahu bahwasanya ini bukan cuma beliau yang seperti ini, ada yang lain. Maka Nabi SAW tidak menegur secara khusus kepada beliau, tapi beliau memberikan teguran secara umum. Beliau mengatakan, seandainya kalian, lau annakum, seandainya kalian, ya, ucapan secara umum, tatahhartum, bersuci, mandi maksudnya, untuk hari ini, khususkan hari ini untuk mandi, hari Jumat maksudnya. Ini pengagungan pada hari Jumat. Dan ini memang sifat dakwah Rasulullah. Kadang ada 1-2 orang yang bersalah, tapi kesalahan ini mungkin juga akan terjadi pada orang lain. Maka cara beliau menegur, beliau tampil berkhutbah di depan, lalu mengatakan, "Ma balu aqwamin." Kenapa sebagian kaum melakukan ini? Kenapa sebagian kaum mengatakan ini? Jadi beliau tidak mau langsung menegur langsung, tapi beliau menegur secara umum, karena boleh jadi kesalahan yang ada pada orang itu juga suatu saat akan terjadi pada orang lain, dan juga untuk tidak mungkin membuat orang itu sakit perasaannya, ya, atau sedih, maka beliau menegur secara umum. Ini salah satu sifat yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fikih, nasihat beliau fikih amar ma'ruf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau mengatakan, "Kana nasu mahanata anfusihim." Dulu orang itu mahanata anfusihim. Mihna itu pekerjaan. Mahana artinya bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya mereka tidak ada pelayannya, tidak ada pembantunya. Mereka cari sendiri. Kebanyakan mereka bukan pegawai-pegawai, ya. Mereka cari kerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Wa kanu idza rahu ilal Jumat, dan adalah mereka kalau pergi salat Jumat, rahu fi hayatihim, mereka pergi salat Jumat dalam keadaannya itu, artinya dalam keadaan kerjanya, dia sudah kerja capek, panas, keringatan, mungkin berdebu, maka dia pergi Jumat dalam keadaan yang seperti itu, tidak sempat mandi lagi, tidak sempat ganti baju lagi, langsung saja pergi salat Jumat.
Itu dulu asalnya. Lalu faqila lahum lawik tasaltum, lalu katakan kepada mereka, seandainya kalian mandi, seandainya kalian mandi. Hadis ini, kawan sekalian, di antara faedahnya bagaimana keadaan mereka dulu. Mereka adalah orang yang beraktivitas, dan kebanyakan mereka aktivitasnya itu mereka kerja dengan amalan tangan-tangan mereka sendiri, amalu yadihi. Ya, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Miqdad dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini, bahwa ma min amalin ma amila rajulun amalan khairan min amali yadihi wa kana Daud alaihissalam ya'mal min amali yadihi. Daud alaihissalam dulu tukang besi, Zakaria perajin kayu atau tukang kayu, dan Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan yang terbaik melebihi pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri, yang seorang yang punya kerajinan, keahlian, lalu dia cari pekerjaan dengan tangannya sendiri, dia bertani, dia punya keahlian khusus, atau dia mungkin nelayan atau apalah, dia mencari khusus kerja-kerja, ya, bahkan mungkin dia ambil kayu bakar lalu dia jual. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini mungkin hina di pandangan banyak orang, tapi menurut Nabi SAW di antara amalan yang terbaik, di antara profesi dan kerjaan yang terbaik, dan dia pernah dikerjakan oleh nabi-nabi yang mulia, di antaranya Nabi Daud dan Nabi Zakaria alaihissalam. Kan itu tidak apa-apa, ya, tidak harus kita menjadi pegawai semuanya, ya, bahkan itu perlu ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia juga dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka dulu itu kerja untuk dirinya sendiri, artinya mereka tidak ada yang layani mereka, tidak punya atasan, mereka kerja atas dirinya, untuk dirinya, lalu mereka menjual, ya, apa yang mereka hasilkan dari pekerjaannya. Namun yang ada selain adalah ketika habis kerja, datang Jumat tidak mandi atau tidak menyiapkan pakaian khusus, lalu sholat apa adanya. Dan ini menunjukkan dikuaskan bagaimana agungnya sholat. Sholat ini didatangi dengan penampilan yang terbaik. Ya, Allah mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap masuk ke masjid. Diartikan di sini adalah menutup aurat, dan diartikan adalah pakaian yang terbaik, ya. Innallaha ahaqqu an yutazayyan lahu, dan Allah zat yang paling berhak kita berhias untuknya. Ya, karena kadang orang kalau habis kerja-kerja kasar, kerja-kerja berat seperti ini, lalu ada yang panggil orang tokoh, maka dia mungkin bilang, jangan dulu, saya mau mandi dulu, bersalin pakaian dulu, baru saya temui dia. Tidak enak saya temui dia dengan pakaian yang lusuh, berdebu, keringatan. Tapi kadang ada orang yang tidak peduli ke masjid dengan yang seperti ini. Ini tidak boleh. Allah yang paling berhak kita berhias dengannya. Kecuali kalau kejadian seperti Utsman, ya, kalau memang sudah dikhawatirkan terlambat dan hilang atau tidak mendapatkan waktu sholat lagi. Jemaah sekalian, hadis-hadis seperti inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita atau jumhur ulama yang mengatakan tidak wajib. Mereka mengatakan perintah wajib dan ditekankan itu jika ada illah seperti ini. Apa itu illahnya? Illahnya adalah ketika keringatan, berdebu, bau yang tidak enak, maka diperintahkan untuk mandi. Artinya kalau ada orang yang tidak seperti ini, maka tidak sampai wajib baginya mandi, walaupun kalau dia mandi itu bagus. Itu di antara alasan dari jumhur ulama. Dan dari alasan dari segi dalil, di antara dalil yang paling jelas yang mereka gunakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah, ya, dan juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya, hadis Samurah bin Jundub, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawaddaa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat wa man iktasala fa huwa afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu sudah cukup. Fa biha wa ni'mat.
Wa man iktasalah, dan siapa yang mandi maka dia afdal. Ini juga satu kali mau ingatkan ya. Kadang orang yang tidak paham penggunaan fabiha wa ni'mat. Kadang kebanyakan di antara kita menyangka wabiha wa ni'mat itu bagus sekali. Padahal fabiha wa ni'mat artinya cukuplah. Ya. Jadi umpama ada yang bilang mau minum Ustaz, ya minum. Tapi dia bilang kopi, ya, atau teh, bilang fabiha wa ni'mat artinya dia bilang lebih bagus lagi. Yang padahal bukan begitu. Makna fabiha wa ni'mat artinya cukuplah. Tapi yang lebih afdal itu khairun wa afdal. Ya, makanya dalam hadis itu dikatakan siapa yang berwudu fabiha wa ni'mah. Dalam ayat fa ni'imma hi. Ya, artinya sudah cukuplah. Tapi seandainya mandi itu lebih afdal. Hadis ini mereka katakan sebagai hadis yang paling jelas bahwa tidak wajib mandi. Karena wudu sudah dianggap cukup dan mandi hanya afdal tapi tidak wajib. Apa alasan ulama yang tetap mewajibkan? Mereka mengatakan hadis ini dhaif. Ya, mereka mendhaifkan hadis ini dengan alasan hadis ini periwayatan dari Samurah, dari Hasan Al-Basri, dan diriwayatkan secara mu'an'anah, dan dia seorang yang mudallis, dan ada khilaf tentang periwayatan beliau Hasan dari Samurah. Ya. Jadi ada ulama yang melemahkannya dari sisi sanad. Tapi ada yang mengatakan walaupun ada perbincangan dari sisi sanadnya tapi didukung oleh beberapa periwayatan yang lain. Dan Ibnu Daqiq Al-Aid, dan inilah alasan beliau mengatakan, kalau kita perhatikan Ibnu Daqiq Al-Aid termasuk yang cenderung untuk mewajibkan. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang wajibnya mandi Jumat dari segi kesahihannya itu lebih sahih Bukhari Muslim, ya, wajibun ala kulli muhtalim dan yang lainnya Bukhari Muslim. Adapun hadis yang menunjukkan tidak wajibnya kebanyakan ashabus sunan saja, tidak ada sampai yang tegas dari Bukhari Muslim. Yang kedua, lafaz-lafaznya juga lebih tegas, ya, wajib. Ya, adapun yang lainnya cuma isyarat-isyarat atau mafhum, tidak sampai tansis. Itu pendapat dari sebagian ulama di antara Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan terakhir, di antara dalil yang paling kuat dari sisi sanad bagi ulama kita jumhur yang tidak mewajibkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis tersebut, man tawaddaa yaumal jumu'ah fa ahsanal wudu' thumma ata ilal jumu'ah. Barang siapa wudu pada hari Jumat dan dia memperbaiki wudunya lalu pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, ini dikatakan hanya pakai wudu saja, ya, tidak disebutkan mandi. Walaupun bagi ulama yang mewajibkan mengatakan ini tidak tegas, karena boleh jadi dia sudah mandi sebelumnya, lalu ketika mau pergi lagi Jumat dia wudu lagi. Ala kulli hal, ini diantara alasan, ya. Dan Imam Syaukani rahimahullah taala setelah menyebutkan semua khilaf-khilaf yang begitu banyak ini, beliau mengatakan bahwa menggabungkan dalil-dalil lebih baik, ya, dan menunjukkan bahwasanya hukum mandi sholat Jumat tidak sampai wajib tapi sangat-sangat ditekankan. Namun jalan amannya dan selamatnya tentu saja jangan tinggalkan mandi untuk sholat Jumat kecuali memang sangat-sangat darurat, ya, seperti kejadian yang terjadi pada Utsman atau beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan ini bisa jelas bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita fiqh fiddin dan ilmu yang nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengagungkan syiar-syiarnya, dan di antara syiar Allah yang paling agung adalah hari Jumat. Mari kita agungkan hari Jumat, di antaranya melaksanakan sholat Jumat di awal-awal waktu, dan mari kita bersiap-siap untuk sholat Jumat dengan bersih-bersih, mandi, dan beberapa sunnah-sunnah yang lainnya. Hadis-hadis yang berikutnya nanti akan membahas tentang beberapa sunnah-sunnah yang lain yang bagus kita kerjakan pada hari Jumat. Kemudian bisa kita lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.